Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya akan berbagi hal-hal yang membuat kaget ketika sampai dan tinggal di Amerika Serikat. Nah, saat ini adalah musim winter di Amerika Serikat di bulan Februari, dan seperti yang teman-teman lihat, itu snow di belakang saya itu begitu tebalnya dan semuanya itu putih. Di mana saja di depan belakang rumah saya semuanya tercover dengan si salju yang begitu putih tapi dinginnya minta ampun. Jadi hari ini suhunya di bawah 1 derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius, sekitar minus 3 derajat Celcius. Oke, saya akan berbagi hal-hal apa saja yang bikin saya kaget setelah sampai di Amerika dan tinggal di Amerika. Yang pertama adalah, wow, ternyata di saat musim winter itu dinginnya minta ampun. Kemudian mau keluar aja susah, ini mau driving aja susah karena semuanya putih tuh, jalanannya putih, semuanya tertutup salju. Jadi belum bisa keluar sampai saljunya itu dibersihkan oleh aparat pembersih kota begitu, atau saya bisa juga mengeruk dan memberi garam, tetapi belum sempat ya saking banyaknya karena hari ini masih turun terus sampai nanti malam begitu. Kemudian di Indonesia kita pakai kacamata hitam kan kalau panas ya, kalau panas terik gitu, jadi supaya mata kita sejuk. Nah sekarang ini karena di mana-mana itu putih, jadi sangat-sangat silau, jadi harus pakai kacamata hitam atau ya sunglasses gitu teman-teman ya. Jadi itu alasan kenapa saya pakai glasses saat ini, karena semuanya putih jadi susah ngelihatnya. Yang kedua, Amerika kecuali Hawaii atau Puerto Rico semuanya 4 musim ya. Jadi ada 4 musim: musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim winter tentunya seperti sekarang. Nah itu yang bikin saya kaget. Saya tidak membayangkan dinginnya kayak begini gitu ya. Jadi kalau musim winter itu bajunya tebal berlapis-lapis. Jadi ini sekarang nih saya pakai baju ini 4 lapis, kaos kakinya 3 lapis, pakai sepatu bot. Wih, masih dingin sekali ya. Kemudian yang ketiga, wow, porsi makanan di Amerika tuh besar banget. Burger itu besar banget. Jadi ketika sampai sini tuh sekali beli makan itu nggak bisa habis sendiri sekali makan, tapi 2-3 kali untuk saya ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ke Indonesia untuk berlibur, saya merasa waduh, ini porsinya yang pas ini ya, porsinya Indonesia. Sampai sini semuanya serba besar begitu. Dan yang kelima itu adalah, kalau ada kejadian yang membahayakan di tetangga kita atau di sekitar kita, misalnya kita lagi nyupir atau mungkin tetangga kita ada yang berantem, kita tuh nggak boleh langsung nolong ya. Itu nggak boleh, karena takutnya nanti ada senjata tajam atau ada misalnya pistol atau apa. Jadi kita harus call 911 ya. Jadi minta bantuan polisi untuk mengurusi itu. Jadi misalnya di sebelah rumah saya itu ada pesta ya, terus terlalu keras gitu anunya, suaranya gitu, jadi mengganggu tidur kita. Kita boleh telepon 911 gitu. Jadi nanti polisinya yang datang ke rumah itu, kita nggak boleh datang langsung sendiri ya. Kemudian hal yang keenam nih ya, tadi sudah sampai 5 ternyata ya. Yang keenam itu adalah nggak ada arisan. Jadi saya itu rasanya gimana gitu ya. Waktu di Indonesia itu saya suka sekali ikut arisan A, arisan B, arisan C. Salah satu tujuannya adalah supaya punya kenalan banyak gitu ya. Tapi ternyata di sini nggak ada itu model arisan-arisan kayak gitu. Kalau kita mau nabung ya nabung saja di bank atau nabung di celengan begitu, atau ditaruh di bawah bantal gitu kalau misalnya mau gitu. Nah kemudian yang ketujuh ya, nah saya itu beberapa kali tinggalnya itu di daerah, kita bilangnya itu Bible Belt ya. Nah jadi di sini daerahnya itu sangat agamis sekali. Jadi orang-orangnya itu kalau ke gereja 2 kali seminggu, dan setiap kilometer itu ada gereja ya, ada gereja di setiap kilometer. Jadi kalau waktu saya di Indonesia itu di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera ya, itu setiap kilometer kan ada masjid. Nah di sini ada gereja, tapi gerejanya itu tidak selalu untuk kegiatan agama loh di sini. Jadi gereja itu juga dibuat untuk
tempat pertemuan komunitas gitu, misalnya perkumpulan ibu-ibu mau belajar masak, kemudian ibu-ibu mau belajar merenda, kemudian ada juga kumpulan ibu-ibu yang suka membaca buku seperti itu ya. Kemudian untuk kumpul-kumpul misalnya ada kursus apa atau training apa, kita boleh pinjam ruangan di gereja. Jadi tidak selalu untuk worship atau berdoa gitu. Kemudian di sini ya, kalau ke toilet umum ya, kalau di Indonesia ke toilet umum kan harus bayar ya. Jadi ke toilet terus kita bayar gitu. Di sini nggak ada yang bayar, semuanya gratis. Di rest area itu gratis, nggak ada yang main ke toilet itu bayar-bayar, nggak ada, semua gratis. Saya ingat ketika di Eropa juga, di Prancis ya, waktu itu saya ke toilet umum itu harus bayar. Di sini mah nggak bayar. Kemudian waktu di Eropa ya, di Eropa itu kan air itu harus beli ya, air putih untuk minum. Di sini air putih itu kalau kita ke restoran gratis pokoknya. Kayak kalau di Jawa Barat itu teh tawar ya, teh tawar itu kan gratis ya. Di sini air putih dimanapun gratis, mau berapa galon atau berapa liter gratis. Dan yang enaknya lagi kalau kita ke fast food gitu ya, itu yang namanya soft drink itu gratis, mau refill berapa kali juga gratis. Jadi kalau kita ke McDonald's, ke Wendy's atau ke Taco Bell gitu ya, kita minta soda ya, misalnya Pepsi, Dr. Pepper, Mountain Dew, 7up gitu, refillnya gratis begitu ya. Itulah enaknya. Kemudian juga pada umumnya ya, baju yang dipakai untuk ke kantor atau misalnya kuliah atau mungkin di kampus gitu ya, baju-bajunya itu kasual semua gitu, jarang yang pakai necis-necis yang sampai melitit ya, kayak pergi ke pesta begitu ya. Jadi nggak ada di sini. Jadi kadang-kadang profesor pun atau mahasiswa ke kampus itu pakai jeans sama kaos aja, kaosnya tidak harus berkerah juga, yang penting tertutup. Nah kalau winter begini terpaksa semuanya tertutup ya, dari atas sampai bawah ya. Tapi kalau summer ya sebentar sebagian terbuka pakai celana pendek, pakai mini seperti itu ya. Tetapi tidak ada dress code yang dipajang begitu ya. Jadi semuanya itu dianggap tahu dress code yang sopan begitu ya. Kemudian ya selanjutnya ini yang nomor 13, itu di sekolah-sekolah itu, sekolah negeri ya maksud saya, nggak ada yang namanya pelajaran agama, nggak ada. Mau pelajaran agama Kristen atau mau pelajaran agama Islam itu nggak ada. Nah di sini ini agama Kristen tuh banyak sekali ya alirannya ya, seperti kalau di Indonesia agama Islam juga banyak alirannya. Di sini agama Kristen tuh banyak alirannya, yang kalau di Indonesia itu kan hanya Kristen dan Katolik ya. Di sini Katolik satu, kemudian Kristennya itu banyak sekali ya, ada Mormon, kemudian ada Methodist Church, kemudian ada Presbyterian dan lain sebagainya ya. Jadi tidak terbatas hanya satu macam jenis gereja atau aliran begitu ya. Kemudian juga kalau berdoa gitu ya, misalnya ada acara kumpulan apa gitu, misalnya makan-makan gitu ya di kampus atau mungkin di kumpulan komunitas, itu kita nggak ada acara berdoa yang beramai-ramai. Jadi kita berdoanya tuh sendiri-sendiri, kayak mengheningkan cipta. Nah seperti itu teman-teman, di sini itu bedanya. Jadi semua agama itu istilahnya tuh ya, agama itu milik pribadi gitu. Jadi tidak perlu ditunjuk-tunjukkan secara umum, oh itu agamanya apa. Bahkan di KTP pun tidak ada agama apa ya, Islam atau Kristen atau yang lainnya gitu ya, nggak ada di sini ya. Jadi di KTP itu ya hanya nama, alamat begitu ya. Nah, kemudian kalau bergaul ya dengan orang sini ya, itu semuanya tuh well plan ya. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk kita main ke rumah temen, ke tetangga, nggak nelpon dulu, itu nggak sopan. Jadi kita harus nelpon dulu, apa dia lagi sibuk apa enggak, kemudian rumahnya rapi apa enggak. Jadi nggak main ujuk-ujuk datang, misalnya ketok pintu terus pinjem garamnya atau minta garam, nggak bisa. Jadi kita harus nelpon dulu, sopan santunnya seperti itu. Nah saya kira itu ya, sekitar 15 tadi ya teman-teman. Ini saya sudah kedinginan banget, aduh sampai gemeteran gitu. Nah sebelum
saya say goodbye. Saya mau mengucapkan terima kasih ya teman-teman udah mampir di channel ini, dan terima kasih sudah subscribe juga. Kalau teman-teman yang baru saja datang dan mau subscribe, silahkan. Ini akan saya tunjukkan kondisi lingkungan pada saat saya meliput ini ya teman-teman. Yuk kita ikuti. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Bye-bye. Nah itu teman-teman ya, tuh tanamannya tercover snow. Aduh, hidung saya sampai nggak kerasa ini rasanya linu, apa namanya, nambing ya. Jadi ini teman-teman kondisinya seperti ini. Ini di belakang rumah seperti ini. Kemudian saya akan membuka ini, tapi kok nggak bisa membuka ini nih ya. Seperti ini teman, ini ketebalannya 50 cm teman-teman ya. Licin banget. Nah ini kondisinya teman-teman. Hampir saja. Ini teman-teman kondisinya.